Jadi ini perintahnya berarti LM itu adalah linear model. Jadi model linear itu regresi linear ya. Lalu kemudian datanya itu sebenarnya di belakang ini ya. Kita bisa juga ketikkan ini apa? Lah misal kalau kita tab di dalam, jadi kalau kita sudah menuliskan perintah ya, bahkan sejak awal ya, misal gini. Jadi kalau kita sudah menuliskan perintah lm dalam kurung, kita pencet tab itu nanti dia akan menunjukkan list daftar dari argumen ini. Jadi lm ini adalah fungsi ya. Ini kalau istilah program itu lm itu adalah fungsi, sementara yang di dalam kurung itu adalah argumen. Ini adalah daftar argumennya. Nah, kita ada dua pilihan, kita langsung mengetikkan argumen atau pakai ini. Jadi kita kalau kemarin saya nyuruhnya langsung ini, langsung ketikkan aja argumennya, tapi kita bisa juga kalau kita lupa itu ya, atau biar lebih jelas sebenarnya ini isi apa sih, bisa dituliskan ini. Misal gini, data adalah apa, dan ini adalah yang disebut dengan formula. Nah, misal seperti ini juga bisa ya. Datanya kan kemarin empty cars. Nah, cara kita merun gimana? Itu adalah bisa kita ini, klik ini run, atau kalau mau pakai shortcut keyboard itu pencet Ctrl sama Enter. L, LM. Linear, jadi singkatan dari linear model. LM. Hah? L, LM bukan I. Apa? Oh, itu cuma ini apa? Tergantung dari tadi yang apa? Nggak apa-apa, nggak masalah. Tergantung dari tadi yang apa pilihan temanya ini. Jadi mau nulisnya seperti ini atau nggak pakai yang sama dengan itu, nggak pakai yang formula sama dengan, data sama dengan itu juga bisa. Ini sama, hasilnya sama aja. Dua-duanya hasilnya sama saja, nggak masalah. Dan kalau yang di sini apa bedanya dengan misal ya, saya cuma untuk sorry ini mau di run yang mana dulu nggak masalah ya. Saya cuma pengen menunjukkan bahwa hasil keduanya ini sama saja. Misal rek 1, sorry, nggak pakai spasi ya, kan rek 2. Nah, kita lihat kan hasilnya sama ya. Lagi pula ketika di kalau walaupun rek 1 kita apa rek 2 kita nggak pakai nulisnya, nggak pakai formula sama dengan, data sama dengan, tapi ketika kita ini kan jadi kalau ini cuma di run aja rek 2 gitu, dia akan menunjukkan hasilnya, dia akan menunjukkan yang versi lengkapnya seperti ini juga. Walaupun pada saat kita merun itu nggak menunjukkan formula dan data sama dengan. Oke, sekarang kalau kita ingin mengecek heterokedastisitas ya, yang pertama kita butuhkan adalah mendapatkan residualnya. Nah, caranya gimana? Res 1 adalah resid. Nah, resid ini adalah perintah untuk mendapatkan residual. Residual dari regresi 1. Run.
Nah, kalau pengen melihat res 1 ini nilainya berapa, kita bisa lihat di environment itu. Nah, ini kan ada res 1. Itu sudah masuk di situ. Sekarang bisa kita plot ya. Jadi nah, plotnya kita kan kepengen seperti yang ini ya, sumbu Y-nya adalah residualnya, berarti res 1. Sumbu ini lah. X sama dengan res 1, Y sama dengan kita ingin salah satu dari X ya. Empty cars. Empty cars ini adalah data, lalu variabelnya apa? Kita ingin dari salah satu dari variabel yang kita pakai di regresi itu, misal silinder atau horsepower lah. SP. Oke, kita run lagi. Mana ini? Oh, nggak muncul. Apa harus ada? Oh, figure margins too large. Nih, ini contoh dia kan tidak menghasilkan plot kan. Lalu kemudian di sini menjelaskan. Jadi kalau perintah tidak berjalan, ada error gitu, biasanya ada sesuatu gitu ya. Coba kita, saya kecilkan dulu takutnya ini. Nah, jadi ternyata tadi tidak jalan tuh karena apa? Tadi yang karena saya ingin perbesar, lalu akhirnya jadi space-nya untuk menggambarkan grafik itu kurang. Ya, setelah saya perkecil lagi, sekarang grafiknya bisa tergambar. Nah, ini adalah contoh memplot. Kita memplot antara X-nya itu adalah U. Oh, ini kebalik ya. Sorry. Harusnya Y-nya yang res 1 ya. Kan kita ingin sumbu vertikalnya yang residual. Lalu X-nya itu yang variabelnya tadi. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat seperti ini, sebenarnya ini kayak mengindikasikan persebarannya berbeda nggak sih dari ketika nilai HP-nya kecil 50 dengan ketika nilai HP-nya besar seperti 250, 300 ya. Nanti lagi ini adalah metode informal ya. Kadang-kadang nggak jelas kan. Ini benar nggak ya ini ada heteroskedasitas gitu. Nah, maka kita perlu cara yang lain. Cara melalui uji formal. Nah, uji formal itu adalah ada yang disebut dengan uji Bruce-Pagan. Nah, intinya adalah uji Bruce-Pagan itu melihat mengetes apakah gitu ya. Kalau kita lihat di sini alfa 2, alfa 3 sama dengan 0. Alfanya ini dari mana? Dari yang persamaan di atas ini. Lihat variance ya. Jadi apakah X itu mempengaruhi variance? Jadi kalau X mempengaruhi variance kan artinya untuk nilai X yang berbeda, maka variansinya akan berbeda. Berarti kan heterogenesitas. Tapi kalau X tidak mempengaruhi varians, itu berarti kan
X tidak mempengaruhi varians itu kan kalau koefisiennya sama dengan 0. Jadi kalau koefisien dari X itu sama dengan 0 di regresi yang di sini, itu artinya X tidak mempengaruhi varians, berarti dia homokedastisitas. Tapi kalau salah satu dari X saja itu bisa mempengaruhi varian, berarti dia ada heterokedastisitas. Nah ini pengujiannya adalah uji Bruce-Pagan ini menguji hipotesis ini. Jadi artinya apa? Kalau uji Bruce-Pagan itu signifikan, kan kalau signifikan berarti H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti X itu mempengaruhi varians atau berarti heterokedastisitas. Ada heterokedastisitas. Caranya di R gimana untuk melakukan uji Bruce-Pagan? Itu pakai perintah BP. Jadi singkatan BP ini adalah Bruce-Pagan ya. Ini singkatan. Nah, oke sekalian untuk ngajari ini lagi apa terkait dengan ini ya, ada yang nggak bawa laptop? Kalau nggak ada laptop gabung dengan temannya ya, apa yang apa? Jadi pindah tempat jejerin yang bawa laptop. Mungkin nanti kalau ada yang bawa laptopnya pas jejer-jejeran kasih space atau tukeran yang sama yang nggak bawa laptop. Nanti kalau nggak kalau sekarang nggak ngikuti nanti nggak bisa nanti. Nah untuk yang bawa laptop dan sudah install R ya, apa? Kalau nggak belum install gabung ke yang belum, gabungnya sudah ya. Jadi kita bisa melihat help ya, halaman help dari satu perintah itu dengan cara kursornya kita taruh di perintah itu lalu pencet F1. F1 kan biasa ya buat help ya. Di keyboardnya itu pencet F1. Oh ini kok malah masuknya ke browser. Sebentar. Saya nggak. Atau kenapa di tempat saya nggak jadi, sorry. Atau langsung di search di sini saja. Jadi pertama klik tab yang help ini ya. Tab help ini diklik, lalu cari perintahnya di sini. Kenapa nggak muncul? Nah, oh ternyata bukan cuma BP tapi BP test ini. Sorry, perintahnya yang benar tuh BP test, makanya tadi nggak muncul. Ini ya, kalau di sini di search itu nanti muncul, dia bisa mencari dari berbagai package yang ada perintah yang ada BP-nya. Nah ini yang kita ingin adalah Bruce-Pagan test. Klik nanti muncul. Nah, BP test lalu kita sebenarnya bisa masukkan model yang dites. Nah ini kira-kira cukup apa enggak? Coba ya kita run. Oh, kan ini dari package LM test ya. Berarti kita harus. Nah. Jadi kita lihat ini Bruce BP test ini datang dari package LM test, makanya kita perlu tambahin LM test kemudian P2 gitu.
hasilnya muncul di bagian konsol. Oke, ini kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya adalah kita lihat kembali untuk uji hipotesis itu kan bisa kita lihat dari paling gampang nilai P ya. Sebenarnya ada nilai statistiknya gitu ya, BP statistiknya ini. Tapi untuk langsung mengetahui dia signifikan atau tidak, lihat dari nilai P-nya ya. Nilai P-nya 0,06. Nah, ini kesimpulannya apa kalau 0,06? Lagi untuk nilai P bandingkan dengan alfa. Level signifikansi ya, tingkat signifikansi. Nah, yang umum bisa digunakan itu kan alfa itu 5%. 5% kan 0,05. Kalau nilai P lebih besar daripada alfa, maka dia tidak signifikan. Kalau nilai P lebih kecil daripada alfa, maka hasilnya signifikan. Di sini nilai P lebih besar dari 0,05 kan. Nilainya kan 0,06, lebih besar dari 0,05. Berarti jadi nah ini salah satu contoh untuk menggunakan descript. Descript itu kita bisa menaruh komentar ya dengan cara pakai pagar ini. Kalau setelah pagar kita tulis ini nggak dianggap sebagai perintah, ini bisa untuk menaruh komentar. Jadi p-value 0,06 lebih besar dari alfa 5%, alfa 0,05. Berarti apa tidak? Kalau ini berarti dia tidak signifikan di atau gini aja ya. P-value berarti 0,0 berarti tidak signifikan di tingkat signifikansi 5%. Tapi gini ya. Tapi jika menggunakan alfa 10%, maka hasil uji Bruce-Pagan gitu ya masih signifikan. Satu, p-value masih lebih kecil. Artinya hasil uji Bruce-Pagan signifikan di tingkat 10%. Nah, jadi hasilnya itu bisa signifikan atau tidak tergantung dari kita memilih tingkat signifikansi berapa ya. Ini biasa diuji hipotesis ketika melihat koefisien signifikan atau tidak. Kalau di sini kasusnya kita uji Bruce-Pagan ini ya, menguji heteroskedasitas itu tergantung dari alfanya dia ini atau tidak. Jadi kalau atau bisa dibilang kayak gini. Jadi ini kan apa istilahnya? Yang istilahnya pakai apa menggunakan tingkat signifikansi secara strict itu seperti ini. Oh, kalau 5% ya sudah. Berarti kalau dia lebih besar ya berarti tidak signifikan ya. Tapi sebenarnya kalau mau lebih fleksibel ya dalam ini ya kita bilang oh dia kan masih bisa signifikan di tingkat 10%, berarti dia signifikan tapi lemah gitu. Karena dia cuma signifikannya di tingkat 10%. Kalau dia signifikan di level 5%, berarti dia signifikansinya kuat. Tapi karena dia p-value 0,06 di 5% tidak signifikan, tapi di 10% signifikan. Kita bisa mengatakan dia signifikan tapi lemah. Nah, efeknya apa?
Nah, kita merujuk lagi ke slide ya. Bahwa kalau dia tidak signifikan, maka dia homoskedastis. Homoskedastis. Ada homoskedasitas. Tapi kalau dia signifikan, maka jatuhnya heteroskedasisitas. Jadi ingat ya, ketika uji Bruce-Pagan ini signifikan, maka terdapat heteroskedasisitas. Nah, artinya apa di sini? Kita lihat, ketika kita pakai tingkat signifikansi 10%, dia masih signifikan, ada heteroskedasisitas. Ya, ada heteroskedasisitas. Yakni tidak ada heteroskedasitas. Ya. Atau secara keseluruhan gitu ya. Bisa kita simpulkan ada indikasi heteroskedasitas tapi lemah. Kenapa kita simpulkan ada indikasi heteroskedasitas? Karena dia masih bisa signifikan. Tapi lemah karena dia cuma di level 10%. Nah, kalau kita lihat balik ke plot, kan wajar kan kalau kemudian ada heteroskedastisitas. Itu memang kelihatan variansinya agak berbeda kan. Di nilai sekitar 50 itu cenderung menyebar gitu ya. Sampai 100, 150. Tapi di akhir-akhir nilai HP-nya itu kan terlihat mengecil. Sebarannya tidak sebesar itu lagi. Jadi mungkin memang ada heteroskedasitas. Nah, tapi kita untuk lebih pastinya kita pakai uji formal, uji statistik, pakai uji Bruce-Pagan yang kita ternyata temukan ada heteroskedasitas tapi relatif lemah karena dia cuma signifikan di level 10%. Ya. Nah, ini kan baru sebenarnya ini plot ini kita baru ngelihat satu kan. Kalau BP test ini itu dia sudah menguji ke berbagai variabel ya, semua variabel yang ada di model dia uji. Kalau plotnya ini kan cuma uji ke satu. Mungkin kalau kita mau coba lagi untuk yang variabel satunya ya. Variabel satunya kan tadi silinder. Nah, ini kelihatan kalau gini jauh lebih kelihatan ya. Ternyata ketika diplot terhadap residual dari regresi itu, diplot terhadap variabel silinder, kelihatan banget. Karena ini cuma variabelnya tidak kontinu, si silinder kan cuma 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan. Yang 5 dan 7 malah nggak ada, 4 dan 6 dan 8 silinder aja. Itu ketika nilai silinder, jadi untuk yang mesin 4 silinder itu persebaran MPG-nya ya, keiritan bensinnya itu menyebar. Jadi untuk yang mesin 4 silinder itu residualnya ada yang besar, ada yang sangat besar, ada yang sangat kecil. Ketika 6 silinder relatif kecil semua residualnya. Jadi memusat di antara 0 sampai -4. Ketika 8 silinder residualnya agak nyebar lagi walaupun tidak sebesar yang 4 silinder. Nah, ini kan menunjukkan kecenderungan adanya heteroskedasitas ya. Variansinya itu berbeda-beda untuk nilai X yang berbeda. Seandainya ini homoskedasisitas, harusnya 4 silinder, 6 silinder, 8 silinder itu gambarnya relatif mirip. Persebaran titiknya itu harusnya relatif mirip itu kalau homoskedasisitas ya. Variansinya cenderung konstan. Tapi ini kan berbeda-beda, jadi memang indikasinya ada heteroskedasitas. Berarti kan apa efek
kita sudah tahu ya, oh ternyata terdeteksi ada heteroskedasitas walaupun lemah ya berdasarkan uji Brusbagan kita. Lalu apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah tadi uji T. Ketika kita melakukan hasil dari uji T ini, di sini belum muncul ya uji T-nya. Munculnya kalau kita summary. Ya. Jadi sebentar sebelum itu kasih komen lagi. Efek dari adanya heteroskedasitas adalah uji T dan uji F tidak valid. Artinya ketika kita melakukan uji T dan uji F yang kalau kita summary ini, kita pakai summary. Nah, hasil uji T dan uji F di sini, ini kan ada F statistik nih. F statistik ini adalah uji F. T value di sini adalah hasil dari uji F. Uji T, sorry. Ini nilai-nilai di sini itu belum tentu valid kalau ada heteroskedasitas. Kita kan tadi mendeteksi ada heteroskedasitas. Oh, berarti ini belum tentu silinder benar-benar signifikan, belum tentu HP benar-benar tidak signifikan. Kita tidak tahu signifikan atau tidak itu, kita tidak yakin. Maka gimana caranya? Maka cara untuk mengatasinya adalah untuk mengatasi heteroskedasitas, kita pakai standar error yang robust. Nah, bagaimana caranya? Kita menggunakan kemarin yang estimate R itu, yang dari package estimate R, LM. Oh iya, nah ini LM robust. Jadi kalau yang LM biasa kan tidak, hasilnya standar errornya yang tidak robust ya, standar error yang biasa saja, yang normal. Kalau pakai LM robust kita pakai yang nanti hasilnya nanti udah pakai standar error yang robust. Nah, kita ini kita namanya regresi yang robust. Kita run. Nah, kita bisa enter atau pakai summary juga bisa sih. Nah, tapi hasilnya mirip sih. Bedanya apa di sini? Hampir sama sih. Coba ini mungkin lebih enaknya dia langsung di sebelah kanan, cukup dalam satu baris. Oke, sementara pakai yang summary juga nggak apa-apa ya. Jadi bedanya kalau pakai summary ini ada dia muncul R square dan F statistik. Kalau tidak pakai summary tidak muncul F statistik dan R square ya, tapi P value udah muncul kalau nggak di summary kalau yang LM robust ya. Nah, kita lihat di sini standar ini kemarin sebenarnya kita sudah ini membandingkan ya. Bandingkan dengan yang summary reg 1. Kan kelihatan standar errornya berubah kan? Standar error, karena kalau standar error berubah, ini yang robust, ini yang tidak ya. Yang atas yang robust, yang bawah yang tidak. Hasilnya kan standar errornya berubah, T value-nya berubah, maka P value-nya juga akan ikut berubah juga. Nah, walaupun ini mungkin agak sulit di ini ya, yang laporannya, tampilannya yang robust ini dia tidak langsung menunjukkan mana yang signifikan, dan agak susahnya ini dia P value-nya dia pakai yang
eksponen gitu. Ini sebenarnya artinya di sini dia kalau E minus 0,1 ini berarti dia kali 1/10 kan. Berarti dia sebenarnya 0,17. Sementara silinder ini kali 10 pangkat minus 4 itu berarti dia sebenarnya 0,00 sekian. Tapi hasilnya sih masih mirip ya. Dari sisi bahwa silinder itu signifikan, HP tidak signifikan, intercept signifikan juga, maka hasil signifikan tidaknya tidak berubah. Jadi dari sisi uji hipotesisnya, yang robust ini ternyata tidak mengubah hasil dari uji hipotesis yang regresi yang biasa, yang standar error biasa. Walaupun tidak berubah ya, mana yang signifikan, mana yang tidak berubah. Yang silinder tetap signifikan, yang HP tetap tidak signifikan. Tapi bedanya adalah karena di sini kita sudah pakai robust, pakai standar errornya robust, kita menjadi yakin terhadap hasil kita bahwa oh ini uji hipotesisnya udah valid. Ya. Hasilnya hasil dari uji hipotesis tidak jadi ya gini aja lah, intinya uji hipotesis menggunakan standar error yang robust ini adalah valid. Ini gini, kita menggunakan hasil uji hipotesis yang karena valid dalam situasi heteroskedasitas. Ya. Jadi, tapi kadang-kadang berubah itu. Jadi kadang-kadang yang tadinya signifikan ketika kita menggunakan robust, awalnya ketika kita menggunakan regresi biasa, yang standar error biasa tidak signifikan, ketika kita menggunakan yang robust menjadi signifikan. Atau sebaliknya, tadinya signifikan, ketika menggunakan robust tidak signifikan. Itu bisa terjadi. Nah, dalam kasus itu kita tetap memilih yang menggunakan standar error robust tadi. Karena dia lebih valid. Ada atau tidak ada heteroskedasitas, dia lebih valid sebenarnya. Jadi, yang seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa seandainya kita tidak melakukan pengujian terlebih dulu sekalipun, nggak pakai uji Bruce-Pagan hetero atau tidak, kita langsung skip saja, langsung menggunakan standar error yang robust juga boleh aja sebenarnya. Kalau di jurnal ya, karena itu sudah standar. Orang biasanya udah nggak pakai uji-uji hetero, langsung dia menampilkan hasil regresi yang sudah menggunakan standar error robust, itu udah cukup kalau buat jurnal. Tapi kalau skripsi, nah ini kalau skripsi tetap pakai yang melalui diuji dulu ada atau tidaknya heteroskedasitas, tetap dilakukan. Oke ya. Oke, bisa mengikuti, bisa ini ya. Terbaca juga kan ini ya, termasuk komentar-komentarnya. Nah, sekarang Iya. Ya ini kalau itu ya tinggal save aja. Nah, save di mana? Ya, bisa. Nah, sekarang kita coba ya. Ini kalau kita lihat di environment, misal kita mau kosongkan ya, kita kosongkan. Kalau kita mau kosongkan bisa dengan ini yang sapu ini. Ini kan semuanya tadi sudah tersimpan ya. Kalau kita mau
tampilkan lagi hasilnya bisa karena kita udah simpan rek 1 muncul kan, rek 2 muncul, rek robust muncul. Nah, kalau kita ingin kosongkan bisa ini kita pakai yang sapu ini clear object dari yang environment. Nah, misal seperti ini kan sekarang kosong ya. Tapi kalau kita jadi misal kita buka habis sudah kita tutup ya. Oke, misal kita tutup RStudio-nya. Lalu kita buka lagi. Nah, agak lama. Oke, kita buka lagi. Lalu kita buka filenya ya, yang tadi. Biasanya sih kalau pada saat nutup filenya masih terbuka gini, dia akan muncul lagi. Jadi biasanya sebelah sini akan menunjukkan yang tadi sudah. Tapi kalau seandainya udah tertutup gitu ya. Lalu maka kita bisa upload filenya dari sini uh, dari sini bisa juga file, open file, atau recent file juga bisa. Recent file ini udah muncul kan. Bisa, ini kan yang baru-baru dipakai, bisa dari sini. Atau pakai open file. Ya biasa cari di folder-foldernya. Tadi di mana? Nah, kalau saya di ajar halo ekonometrika. Nah, jadi ini kita yang sudah disimpan tadi. Ini kita bisa tinggal run kalau mau run secara keseluruhan filenya itu pakai yang source ini. Kalau ini run ini kan tadi satu persatu ya, baris per baris. Ini kita kalau mau run semuanya secara keseluruhan bisa juga. Nah, kalau kita run secara keseluruhan tuh kan semuanya di run. Dan kita lihat kalau yang komentar-komentar ini walaupun ikut terprint di sini tapi dia tidak jalan kan. Beda dengan yang memang komen gitu ya, perintah itu dia jalankan. Kalau ini muncul tapi dia tidak ya komentar itu tidak ngaruh. Seandainya nggak ada tanda ininya gitu ya, nggak ada tanda pagernya ini di depan, itu dianggap perintah, nah, kan makanya dia langsung ngasih error. Nah, kita lihat karena ini sudah di-run, muncul lagi semua yang kita tadi bisa dijalankan. Jadi kita bisa cek, muncul kan? Muncul lagi. Jadi ini enaknya kalau kita nyimpen perintah di file seperti itu. Suatu saat kita lagi butuh itu bisa tinggal buka file script programnya tadi, dijalankan, mau dijalankan keseluruhan, mau satu persatu silahkan. Nah, praktek yang lebih bagus itu kita pastikan sudah nggak ada error di script program ini, jangan sampai ada perintah yang masih error. Karena yang kita inginkan adalah ketika kita membuka itu udah bisa langsung pakai sampai terakhir. Misal gini, ini kan yang rek 2 tadi saya cuma ngasih contoh gitu ya. Nah, misal ini sebenarnya kan nggak diperlukan, bisa kita hapus gitu, sorry. Oke, jadi ini saya baru heterogenesitas ya. Nah, saya sedikit meninjau autokorelasi karena relatif mirip ini ya ceritanya. Autokorelasi juga terkait dengan masalah standar dari error term juga. Cuma kalau homoskedasitas itu adalah kita variansinya tadi yang konstan ya. Kalau autokorelasi itu adalah terkait bukan dengan varians tapi dengan covariance. Covariance dari UI dengan UJ.
Maksudnya apa? I dan J ini sebenarnya sama-sama ini. Intinya antar error term itu apakah ada keterkaitan atau tidak. Kalau dia tidak sama dengan 0, itu berarti ada autokorelasi. Kalau sama dengan 0, berarti tidak ada autokorelasi. Dan ini sudah pelanggaran. Pelanggaran juga autokorelasi ini. Jadi yang diharapkan adalah regresi kita error termnya itu tidak ada autokorelasi. Bentuknya seperti apa ketika ada autokorelasi? Itu seperti yang di kanak apa? Sebenarnya ini dua-duanya ada autokorelasinya. Jadi kayak ada hubungan. Kalau dia autokorelasi positif, artinya apa? Oh berarti kalau sebelumnya error termnya positif, dia akan cenderung positif. Kalau sebelumnya negatif, akan cenderung negatif terus. Itu kalau korelasinya positif. Kalau autokorelasinya negatif, maka dia akan bolak-balik. Kalau sebelumnya negatif, berikutnya akan positif, berikutnya lagi akan negatif lagi. Gitu. Tapi kalau tidak ada autokorelasi, maka akan cenderung punya itu akan, kalau tidak ada autokorelasi, maka kadang-kadang seperti positif atau negatif, tapi intinya sebenarnya kayak tidak ada relatif, tidak ada pola khusus itu dari residua. Efeknya sama, efeknya adalah menjadikan konsekuensi autokorelasi adalah uji T dan uji F menjadi tidak valid lagi. Jadi bisa mengambil noroid keliru. Nah, cara mengatasinya sama, pakai robust, standar error robust. Jadi makanya kenapa ini saya gabungkan materi heterogenesitas dan autokorelasi di satu pertemuan ini, karena efek dari heterogenesitas dan autokorelasi sama-sama membuat dua ini itu sama-sama membuat uji hipotesis menjadi tidak valid. Cara mengatasinya itu juga sama. Cara mengatasinya dengan menggunakan standar error yang robust itu. Nah, cuma sebenarnya standar error yang robust itu sebenarnya ada beberapa macam ya. Jadi ada yang cuma mengatasi heterogenesitas saja. Itu adalah metode standar error robust. Standar error robust dari White. Itu kadang-kadang kalau bahasa Inggris White robust standard error. Tapi yang ada satu metode lagi yang mengatasi dua-duanya, itu adalah robust standard error dari bukan hanya White, tapi ini ada dia White itu tulis bareng dengan orang yang lain lagi adalah Newey. Jadi Newey White robust standard error. Kalau ini dia mengatasi baik heterogenesitas dan juga autokorelasi. Jadi metode yang kedua itu bisa mengatasi baik heterogenesitas maupun autokorelasi. Nah, yang dipakai LM robust ini yang mana itu? Nah, kita lihat help-nya saja ya. Nah,
Nah, kalau setahu saya yang LM Robust ini dia sudah pakai metode apa standar error robust yang bisa mengatasi baik heterogenisitas maupun autokorelasi. Nah, nanti kalau kita pakai stata, ya, kalau stata itu standar error robustnya itu dia hanya yang mengatasi heterogenisitas saja, tidak mengatasi yang autokorelasi. Tapi walaupun sebenarnya ada pilihannya juga. Sementara kalau F-use gitu ya, ini mestinya saya ini kan ya, biar cuma ini kalau Anda apa saya juga kalau F-use juga cuma yang student version. Ya, ternyata. Ya yang gratis kan. Saya juga nggak punya yang nggak males beli dari pakainya yang ini. Nah, saya jarang ini saya pakai Fuse itu ya karena keperluan untuk ngecek kalau mahasiswa bimbingannya pakai Fuse ya akhirnya saya ini juga. Tapi kalau untuk pemakaian sendiri saya pakai R biasanya. Tapi ini harus ada datanya ya. Susah juga mau menunjukkan. Tapi jadi ada opsinya biasanya ya, ada opsi dari ketika misal pakai Fuse itu nanti ada kalau kita mau pakai robust standar error itu nanti ada pilihannya yang white atau yang white. Nah ini tergantung apakah data Anda mengandung autokorelasi heterogenesitas saja atau juga autokorelasi, maka kita perlu pakai yang mana, yang white atau new white. Oh ya, tapi satu yang perlu kan yang jelas adalah kita juga perlu mengujinya ya. Kalau nanti deskripsi itu ada Bruce Godfrey, ada Durbin Watson. Nah ini kita bisa cek kalau di R ininya apa. Durbin Watson test. Ini ada ini. Nah, di package LM test itu juga ada Durbin Watson test. Nah, sekarang kita tes ini ya. DW test dari tadi rek 1 ya. Nah, kita lihat di sini malah enaknya di sini dikasih alternatif hipotesis itu kan H1. H1 adalah autokorelasi is greater than 0. Jadi kalau autokorelasinya positif, maka dia kalau ada autokorelasi maka dia signifikan. Tapi kita lihat p-value-nya ini tidak signifikan kan. Jadi hasil uji Durbin Watson tidak signifikan. Hasil uji Durbin Watson tidak signifikan. Artinya tidak ada autokorelasi. Ya itu. Ini adalah pengujiannya, tapi kalau untuk cara mengatasinya kan tetap pakai yang standar error robust ya. Nah, kalau mau memplot yang tadi pengen melihat grafiknya seperti apa, kita res 1 lalu
Ini maksudnya apa? Jadi ini sorry, kebalik ya, Y-nya yang res 1. Nah, jadi 1 sampai n row ini maksudnya apa? Ini sebenarnya adalah angka ya. Angka misal kita ini deh. Nah, jadi n row itu adalah jumlah row, jumlah baris dari empty cars itu kan ada 32. Tapi ini adalah 1 sampai jumlah baris empty cars itu 32, 1 sampai 32. Jadi kita membuat angka 1 sampai 32 diplot terhadap residual. Hasilnya seperti ini. Kan kalau di situ kan kelihatan oh ternyata relatif acak ini apa tidak ada tidak ada ke pola bahwa oh setelah positif pasti positif, setelah negatif pasti negatif, atau positif negatif ini nggak ada pola seperti itu. Makanya memang dari grafik saja kelihatan bahwa tidak ada autokorelasi kan. Dan ternyata memang ketika kita uji secara formal menggunakan Durbin-Watson test, hasilnya tidak signifikan, yakni tidak ada autokorelasi. Oke, itu aja.